Halo, yeay, nggak kerasa sudah mencapai 100.000 subscribers. Dan sesuai request, gue akan membuat video Draw My Life gue. Gue terlahir dengan nama Ahmad Ridho Ardila. Gue lahir tanggal 11 Februari 1995. Gue adalah anak tunggal, nggak punya adik atau kakak. Kalau kata nyokap gue, sebenarnya gue bisa aja punya kakak. Tapi karena nyokap gue sempat keguguran karena kecapean ketika bekerja, nyokap mengalami keguguran. Dan alhasil, sampai detik ini gue masih jadi anak satu-satunya. Untung pas nyokap ngandung gue nggak keguguran ya. Coba kalau nyokap keguguran, nggak akan ada video Draw My Life ini. Kedua orang tua gue adalah seorang pekerja keras. Gue diceritain pas kedua orang tua gue mulai ngerantau, mereka benar-benar memulai semuanya dari nol. Benar-benar dari nol. Tapi kedua orang tua gue gak gampang putus asa. Mereka selalu berjuang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dan alhamdulillah kehidupan keluarga gue saat ini sudah jauh lebih baik. Tapi kisah-kisah masa lalu orang tua gue yang membuat gue setiap harinya semangat. Orang tua gue selalu mengajarkan gue untuk tidak takut dengan kegagalan. Jatuh bangun dalam kehidupan adalah hal yang biasa. Namun jangan sampai kita menyerah. Tumbuh sebagai anak tunggal membuat gue kesepian. Sangat-sangat kesepian. Waktu gue kecil, kalau bokap berangkat kerja, gue cuma berdua nyokap di rumah. Mau main keluar rumah, gak dibolehin. Ya mungkin karena beberapa anak di sekitar rumah gue ngomongnya kasar-kasar. Jadi gue main PS aja deh di rumah. Mulai dari TK sampai SMP, gue anak rumahan banget. Pergi sekolah, diantar. Pulang, dijemput. Bener-bener gak ada celah buat main keluar. Sampai di SMA, gue pengen berubah. Gue yang orangnya pemalu, pendiam, dan tertutup, pengen jadi anak eksis. Gue mulai so asik dengan orang-orang biar gue diterima. Tapi waktu itu kayaknya bukan yang ngerasa asik, orang-orang malah mungkin merasa risih. Gue ikut berbagai macam ekstrakurikuler untuk memperbanyak teman. Pernah coba eskul basket, tapi karena gue pendek dan gak pernah dapat bola, gue keluar. Eskul panjat tebing, tapi belum nyampe di atas gue udah gemetaran duluan dan gak kuat. Sebagai cowok, gue ngerasa gagal banget. Pernah eskul teater, tapi gue dan anak eskul lainnya dikatain sekumpulan orang aneh yang gak tau malu. Yes, gue pernah ada di fase gue dibully. Setiap gue lewat di depan kelas kakak kelas, gue selalu dikatain, diteriakin yang aneh-aneh, bahkan pernah dikerjain abis-abisan. Sampai akhirnya gue sampai di titik jenuh. Dan saat itu kebetulan ada pemilihan ketua OSIS. Gue langsung kepikiran untuk ikut calonin diri, tapi teman-teman gue gak percaya kalau gue bisa. Hah? Rio, mau jadi ketos? Ah elah, emang dia bisa apa? Udah cupu, pendek, jelek, hidup lagi. Tapi gue gak mau patah semangat. Walaupun banyak orang yang membuli dan ngeremehin gue harus tetap mencoba. Setidaknya lebih baik gagal setelah mencoba daripada cuma berdiam diri. Tiba waktunya masa kampanye. Saat gue dikasih kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi, gue deg-degan minta ampun. Gue tarik nafas sebentar dan gue mulai menyampaikan aspirasi gue. Gue masih ingat semangat gue saat menyampaikan aspirasi gue. Dan tanpa disangka-sangka, semua yang hadir itu berdiri dan memberikan tepuk tangan yang meriah. Gue terharu dengan kaki yang gemetar. Pada saat pengumuman perolehan suara, gue memperoleh 80% suara dan gue terpilih sebagai ketua OSIS. Yes, teman-teman yang suka bully gue akhirnya berubah menjadi teman gue. Dan saat itu gue mendapat tempat di hati mereka. Menjadi ketua OSIS memberi gue kesempatan untuk berbuat sesuatu yang lebih untuk daerah gue. Tapi dari sekian banyak kegiatan yang gue buat, ada satu kegiatan yang gak akan pernah bisa gue lupain sampai saat ini. Kegiatan itu adalah gerakan Rp5.000 peduli kanker. Kegiatan itu adalah aksi yang gue buat untuk mengajak orang-orang mendonasikan uang mereka sejumlah Rp5.000 untuk teman-teman kita yang menderita penyakit kanker. Dari kegiatan itu juga, gue ketemu dan kenal sama satu orang cewek. Cantik, blasteran gitu, dan lebih tinggi dari gue. Iya, lebih tinggi daripada gue. Ceritanya gue lagi broadcast message untuk rekrutmen anggota gerakan itu. Pas gue broadcast message, tiba-tiba dia chat gitu dan bilang dia berminat untuk ikutan. Dan dari situlah gue mulai sering chatan sama dia sampai akhirnya kita jadian. Dia mungkin bukan pacar pertama gue, tapi bisa dibilang dia adalah cinta pertama gue. Awal-awal pacaran kerasa manis banget. Mulai dari kasih surprise ulang tahun dia pas jam 12 malam di rumahnya, sampai gak pernah absen kasih dia bunga. Pokoknya manis banget, udah kayak gulali abang-abang. Tapi beberapa bulan kemudian muncul berbagai masalah di hubungan kita. Mulai dari mempermasalahkan keyakinan kita yang berbeda, sampai akhirnya gue melakukan kesalahan yang membuat dia kecewa dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan kita. Ya, bisa dibilang cinta gue pupus sebelum bersemi sempurna. Seperti lagi bermimpi indah, namun tiba-tiba terjaga. Pas putus, gue galau banget. Gue pengen banget minta maaf ke dia, tapi gue bingung gimana caranya untuk minta maaf. Datang ke rumahnya, takut gak diterima. Kirim bunga, takut dibuang doang. Sampai akhirnya gue ketemu adik-adik kelas gue yang suka banget buat video kreatif gitu. Dan pas banget mereka mau bantu gue untuk buat video permintaan maaf. Tapi
ternyata video permintaan maaf gue hanya bisa membuat dia nangis doang, dan gak bisa buat dia kembali lagi untuk menjadi milik gue. Hancur, marah, saat itu gue gak tahu arah. Nilai pelajaran gue menurun drastis. Sampai akhirnya gue sadar kalau gue gak bisa seperti ini terus. Gue harus bangkit. Gue hapus semua kenangan tentang dia. Barang-barang pemberiannya gue masukin lemari, terus gue simpan di ruang yang gelap penuh debu. Setelah itu gue terdiam sejenak. Gue buka lagi laptop gue dan gue lihat lagi video perjuangan gue untuk dia. Tiba-tiba gue terpikir, wah, gue bagus juga ya kalau buat video. Daripada gue galau, mending gue cari kegiatan yang positif. Akhirnya gue hubungin adik-adik kelas gue dan kita membentuk sebuah komunitas film pendek. Dan semenjak saat itu, gue jatuh cinta sama dunia film pendek dan videografi. So, jadi sekarang kalian tahu kan kenapa gue suka banget buat video dan alasan awal pertama kali gue buat video. Selesai masa putih abu-abu, gue memutuskan untuk ngerantau ke Jakarta. Pergi jauh dari kedua orang tua, keluarga, dan sahabat. Di Jakarta, gue kuliah di Universitas Trisakti, Fakultas Hukum. Tahun 2013, di mana gue masih mahasiswa baru, gue ngerasa asing. Gue ngerasa kesepian dan benar-benar sendiri. Yang biasanya kalau sakit ada orang tua, ini benar-benar sendiri. Sampai pernah gue sakit gak bisa bangun, lapar tapi gak bisa ngapa-ngapain. Gue stres, pengen pulang, gak tahan sendirian di kota yang buat gue ngerasa asing banget. Belum lagi saat itu Tuhan memberikan gue cobaan melalui kedua orang tua gue. Gue yang waktu itu baru selesai wudhu mau sholat maghrib, tiba-tiba melihat handphone gue yang terus-terusan berdering. Pas gue cek, ternyata ada SMS dari sepupu gue yang bilang bokap dan nyokap gue kecelakaan mobil. Gue telepon nyokap gak aktif, telepon bokap aktif tapi gak diangkat. Sampai akhirnya gue nelpon paman gue dan dapat kabar kalau bokap saat itu sempat tidak sadarkan diri. Dan nyokap gak tahu di mana karena terpisah rumah sakit dari bokap gue saat evakuasi. Gue bingung, gue gak tahu harus ngapain, gak tahu harus cerita sama siapa. Gue sendiri dan benar-benar kesepian. Kaki gue dingin, gue cuma bisa duduk dan gak tahu harus ngapain. Gue pengen pulang saat itu juga, gue pengen pulang dan gak mau balik lagi ke Jakarta. Sampai akhirnya gue sadar dan keluarga nelpon gue untuk tetap tenang dan mengabarkan ternyata semuanya sudah baik-baik saja. Gue bersyukur banget saat itu, ternyata Tuhan masih memberi gue kesempatan untuk bisa bertemu dengan kedua orang tua gue. Sampai suatu hari gue yang ngerasa jenuh di rumah memutuskan untuk pergi ke warnet cari hiburan. Pas nyampe gue langsung buka www.youtube.com. Gue searching video-video lucu dan gue nemuin video yang kocak banget. Nama videonya parodi Kok Bandel. Gue lihat orang di video ini kok hidupnya enak banget gitu ya. Buat lagu, joget-joget, gak tahu malu. Dan yang paling penting, nih orang bisa ngibur gue di saat gue galau. Gue kepo dan akhirnya gue tahu namanya adalah Edozel. Tiba-tiba gue kepikiran, kayaknya seru juga ya kalau gue bisa buat video bareng dia. Akhirnya gue cari kontaknya dan gue dapat emailnya. Gue email yang isinya gue pengen banget bisa buat video bareng. Dan saat itu gue gak nyangka banget, email gue dibales dan diminta untuk buat CV dan kreatif portofolio. Tanpa pikir panjang, gue langsung buat itu dan hari itu juga gue email. Beberapa hari kemudian, gue diajak ketemuan untuk meeting pertama kali dengan Edozel. Gue inget banget meeting pertama kali di Mall Central Park, syuting video Instagram pertama kali di kampus, dan video YouTube pertama kali bareng Edozel adalah parodi debat capres. Dan dari video itulah, gue mulai bekerja sama bareng Edozel sampai sekarang. Terima kasih ya Bang Edo. Gue sempat berpikir kalau gue gak ketemu sama Bang Edozel, gue gak tahu sekarang masih di Jakarta atau udah pulang kampung. Dan gue juga mau terima kasih sama Kak Laura, istrinya Bang Edo yang sebentar lagi mau punya baby. Yeay! Kak Laura ini pas awal-awal gue buat channel sendiri, selalu ngomong, Rio, inget ya, jangan sombong-sombong. Dan sekarang terjawab kan sudah awal pertama kali gue ketemu sama Bang Edo. Sekarang gue gak pernah ngerasa sendiri lagi. Gue sekarang sadar banyak orang-orang yang support gue. Gue berterima kasih banget sama kalian yang menonton video ini. Gak close video ini sampai habis, padahal gue ini siapa sih? Terima kasih atas semangatnya melalui komen kalian. Gue ngerasa banget semangat kalian sampai ke gue. Dan di akhir video ini, gue mau ucapin terima kasih kepada bokap dan nyokap gue yang doanya tidak pernah berhenti untuk mengiringi langkah perjuangan anaknya. Terima kasih Bang Edo dan Kak Lola untuk semua hal baik dan bimbingannya selama ini. Terima kasih Fajar udah bantuin Draw My Life ini. Terima kasih juga untuk mantan-mantan gue yang udah ngajarin gue arti kehilangan. Dan yang paling terutama, gue mau ucapin terima kasih kepada semua penonton dan subscriber gue. Tanpa kalian, Rio Ardila gak akan pernah bisa menjadi seperti sekarang ini. Hidup tidak selalu berada di atas. Terkadang kita bisa berada di posisi yang tidak kita inginkan. Namun ketahuilah, di setiap masalah yang datang, Tuhan selalu menyiapkan solusinya. Jangan pernah takut gagal, lebih baik mencoba lalu gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Dan yang paling terpenting, jangan pernah takut untuk bermimpi. Bermimpi itu tidak salah, yang salah adalah ketika kita hanya berani bermimpi, namun enggan untuk mewujudkan mimpi itu. Sekali lagi terima kasih banget untuk semua teman-teman yang udah subscribe, terima kasih sudah mau menjadi bagian dari channel Rio Ardila. Dan sampai ketemu gue lagi di video-video gue yang selanjutnya, stay positive and be
kreatif. Selama 100k subscribe